Oke teman-teman, mari kita bedah langsung bagaimana konflik sosial ini bisa terjadi dan apa sih contoh nyatanya di dalam kehidupan kita, dan kemudian apa dampak yang terjadi dari konflik sosial ini. Oke teman-teman, dalam setiap masyarakat yang hidup bernapas, maka gesekan adalah sebuah keniscayaan. Jadi itu memang bakal terus ada. Sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dan bertukar gagasan, eh, dan kita akan terus berkolaborasi gitu, itu akan selalu memunculkan yang namanya konflik. Jadi sosiologi melihat suatu realitas yang tidak bisa dihindari, yaitu konflik. Yaitu konflik bukan sekedar perkelahian gitu, bukan sekedar adu jotos yang tidak selalu bermakna buruk gitu. Konflik dipandang sebagai sesuatu yang alami dari dinamika sosial yang muncul ketika ada perbedaan, baik itu perbedaan individu, kebudayaan, kepentingan, atau perubahan sosial yang terlalu cepat gitu. Dan kemudian konflik ini bisa jadi mesin yang kadang menggerakkan perubahan sosial, tapi juga menelan biaya kemanusiaan yang sangat besar. Jadi kita merujuk saja pada definisi konflik yang diutarakan oleh Surjono Sukanto, yang mana dia adalah dosen besar sosiologi hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang mana beliau menyatakan bahwa eh, konflik adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Dari definisi ini kita bisa melihat bahwa tiga elemen utamanya adanya. Yang pertama, adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya pihak lawan yang dianggap menghalangi, dan adanya metode berupa tantangan, ancaman hingga kekerasan fisik maupun struktural. Kita bisa lihat bahwa sejarah panjang konflik ini, kita bisa lihat contoh nyatanya di mana ada konflik Palestina dan juga Israel. Teman-teman, ini konflik yang sangat menyayat hati hingga hari ini. Yang mana sejarah konflik ini menurut pandangan sosiologi bukan sekedar bukan sekedar konflik agama gitu. Bukan sekadar pertentangan agama, melainkan di sini ada benturan kepentingan yang sangat fundamental gitu mengenai eh, penguasaan tanah dari Israel yang memang ada keinginan yang lebih kepada bagi bangsa Palestina untuk mempertahankan dan merebut kembali kedaulatan di tanah air mereka. Di sisi lain, Israel memiliki tujuan untuk mempertahankan eksistensi mereka, eksistensi negara yang mereka bangun. Seperti itu. Jadi kedua kelompok ini berusaha untuk menantang masing-masing dari mereka. Jadi memang ini merupakan sebuah konflik panjang yang di awalnya memang ini ada dari perjanjian tanah yang dikemukakan oleh Inggris seperti itu. Yang ini menjadi sebuah konflik panjang hingga hari ini. Nah, di sana ada alat yang digunakan untuk menundukkan lawan gitu, yang menciptakan salah satu krisis kemanusiaan terbesar di era modern. Jadi dalam sosiologi ini, teman-teman sekalian, konflik tidak dinilai secara mutlak sebagai sesuatu yang baik atau buruk. Untuk contoh kasus yang tadi itu adalah konflik yang memang yang sangat destruktif gitu, yang kenyataan yang memang harus kita
terima seperti itu. Namun kita balik lagi, konflik tidak hanya dicap sebagai baik atau buruk. Ini tidak bisa dicap sebagai seperti itu. Melainkan ini adalah sebuah kenyataan sosial yang netral dan pasti terjadi di masyarakat. Dan konflik pada dasarnya ibarat pedang bermata dua yang dampaknya sangat bergantung pada cara penyelesaiannya. Di satu sisi, konflik bisa berdampak buruk atau destruktif ketika dibiarkan berlarut-larut dan berujung pada kekerasan, hancurnya fasilitas, pem- pembelahan di masyarakat hingga jatuhnya korban jiwa, seperti situasi yang ada di Israel dan juga Palestina, maka ini bisa disebut sebagai konflik yang destruktif. Namun di sisi lain, konflik juga bisa berdampak baik atau konstruktif, seperti halnya gesekan sosial yang seringkali berfungsi sebagai alarm yang memunculkan ketidakadilan yang selama ini terpendam ke permukaan agar segera diperbaiki. Selain itu, konflik dapat memperkuat rasa solidaritas suatu kelompok saat menghadapi ancaman bersama, seperti mendorong terjadinya kompromi yang melahirkan perubahan sosial dan tatanan yang adil bagi semua pihak. Singkatnya, konflik adalah dinamika alami masyarakat yang bisa menjadi malapetaka jika diwarnai kekerasan, namun bisa menjadi jalan menuju kemajuan jika dikelola dengan baik. Jadi seperti itu bagaimana penjelasan terkait konflik sosial tentunya. Semoga kawan-kawan bisa memahami itu semua dan bisa menjadi pelajaran bahwa konflik tidak selalu buruk. Terima kasih. Saya Faisal Muhammad Firdaus. Pamit undur diri. Ciao.